Dasarnya, ajaran tasawuf merupakan bimbingan jiwa agar menjadi suci, selalu tertambat pada Allah, dan tasawuf menjauhkan dari pengaruh-pengaruh selain Allah. Kemudian dengan tasawuf, maka terbukalah hijab atau dinding yang menutupinya. Ikatan keimanan dalam tasawuf yang meliputi maqam taubat, yaitu meninggalkan dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah dilakukan demi menjunjung ajaran Allah dan menyingkiri murkanya. Kemudian yang kedua, maqam wara, menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu dalam rangka menjunjung tinggi perintah Allah. Menurut Syekh Ibrahim Adam, wara adalah meninggalkan setiap yang subhat, tidak jelas halal atau haramnya. Wara lahiriah, meninggalkan seluruh perbuatan kecuali perbuatan yang karena Allah. Dan wara batiniah, sikap hati yang tidak menerima selain Allah. Selanjutnya maqam juhud, lepasnya pandangan keduniawian dan usaha memperoleh keduniawian dari seorang yang sebenarnya mampu untuk memperolehnya. Kemudian maqam sabar, ketabahan dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Syekh Junun Al-Misri mengatakan, sabar adalah menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar agama, tabah dan tenang dalam menghadapi cobaan, dan menampakkan hidup lapang dalam mengalami kemelaratan. Maqam fakir, tenang dan tabah di waktu susah dan memprioritaskan orang lain dikala sedang berada. Syekh Ibrahim Al-Khawas mengatakan, fakir adalah selendang orang-orang mulia, pakaian para rasul, dan baju kurung kaum solihah. Kemudian maqam syukur, pengakuan terhadap kenikmatan, tindakan badan untuk mengabdi kepada Allah, dan ketetapan hati untuk selalu menyingkiri yang haram. Syekh Abdul Qasim mengatakan, hakikat syukur adalah tidak menggunakan kenikmatan untuk maksiat, tidak segan-segan menggunakannya untuk taat. Sedang batasan syukur adalah mengetahui bahwa kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, maqam khauf, rasa ketakutan dalam menghadapi siksa Allah atau tidak tercapainya kenikmatan dari Allah. Syekh Abdul Hasan Al-Nuri berpendapat orang yang khauf adalah yang lari dalam ketakutan dari Allah untuk menuju kepada Allah. Selanjutnya saudaraku, maqam roja, rasa gembira hati karena mengetahui adanya kemurahan dari zat yang menjadi tumpuan harapannya. Syekh Abu Ali berkata, khauf dan roja adalah ibarat dua belah sayap burung. Jika seimbang keduanya, maka terbangnya burung menjadi sempurna. Jika kurang salah satunya, maka terbangnya tidak sempurna. Dan jika hilang keduanya, maka burung jatuh dan menemui kematiannya. Selanjutnya, maqam tawakal, sikap hati yang bergantung pada Allah dalam menghadapi sesuatu yang disukai, dibenci, diharapkan atau ditakuti kalau terjadi, dan bukan menggantungkannya pada suatu sebab. Sebab satu-satunya adalah Allah atau Al-Muhasibi. Syekh Sahal berpendapat, jenjang pertama kali dalam tawakal adalah hendaknya hamba di hadapan Allah bersikap sebagaimana mayat di hadapan orang yang merawatnya, di balik kesana kemari diam saja. Kemudian yang terakhir, maqam ridho, rasa puas hati dalam menerima nasib yang pahit,
Ini yang sebagaimana dikatakan oleh Abul Hasan Al-Nuri. Rabi'ah Al-Adawiyah menjelaskan, sewaktu ditanya bagaimana seorang hamba bisa dikatakan ridha, jawabnya, apabila ia senang dalam menghadapi musibah sebagaimana ia senang dalam menerima nikmat. Syekh Yahya bin Mu'arif ketika ditanya kapan seorang mencapai makom ridha, beliau menjawab, jika diberi mau menerima, jika ditolak ia rela, jika ditinggalkan ia tetap mengabdi, dan jika diajak ia menuruti. Saudara-saudaraku yang Allah muliakan, secara teori tingkatan diawali dari nomor pertama berurutan sampai nomor ke-10 tentang makom tadi. Akan tetapi bisa juga ketika seseorang mengalami loncatan dari nomor 1 langsung ke nomor 10 dengan bimbingan seorang mursyid. Sekali lagi kami menyampaikan, dengan bimbingan seorang mursyid dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam tasawuf semua bisa terjadi.